Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ngaji kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasan Sahih Al-Bukhari, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hadis, 3 hadis kalau nggak salah ya. Yang pertama hadis tentang pentingnya niat, karena memang Al-Imam Al-Bukhari mengawali kitab hadis beliau itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Hal ini seakan-akan memberikan peringatan penting kepada kita bahwasanya kita itu melakukan sesuatu amal perbuatan tidak harus didasari kepada didasari niat yang baik. Amal yang sebaik apapun kalau tidak didasari dengan niat yang baik, itu tidak akan menjadi perbuatan yang baik pada ujungnya. Kemudian yang berikutnya, Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan proses permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Sekali lagi kita sampaikan bahwasanya hadis Nabi itu adalah bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis pun itu merupakan salah satu bentuk wahyu. Makanya dalam surat An-Najm disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi itu tidak pernah mengatakan karena hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pada pertemuan yang sebelumnya itu sampai pada hadis yang ketiga, yaitu terkait dengan kisah dari Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana permulaan wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan di situ bahwasanya wahyu itu pertama kali turun itu adalah dalam bentuk mimpi yang baik, ar-ru'ya as-salihah atau ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpi yang benar, mimpi yang baik yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah beliau mendapati mimpi, wahyu melalui mimpi itu, beliau kemudian suka untuk menyendiri. Hubbiba ilaihil khala, suka menyendiri kemana? Ke Gua Hira. Di situ beliau beribadah, menyendiri, bertafakur, bertahanus kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang menurunkan Al-Qur'an untuk pertama kalinya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hingga 5 ayat setelahnya. Nah, itu terjadi pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Qur'an juga sebelumnya, ketika Allah menurunkan Al-Qur'an dari sisinya ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, itu juga terjadi pada malam-malam bulan Ramadan. Itu menurut pendapatnya atau riwayat dari Ibnu Abbas, bahwasanya Al-Qur'anul Karim, satu gelondongan, satu kitab Al-Qur'an itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah ke langit dunia, ke Baitul Izzah di langit dunia, itu terjadi pada malam Ramadan. Itulah yang dimaksud dalam ayat surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, pada satu malam yang penuh keberkahan. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah itu tadi turunnya Al-Qur'an satu gelondongan, penuh, satu utuh, satu Al-Qur'an Al-Qur'an utuh
dari Allah ke langit dunia di Baitul Izzah, langit dunia. Dan kemudian ya, wahyu yang pertama pun ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga pertama kali turun pada salah satu malam di malam bulan Ramadan. Itu. Ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama yang menjadi bagian dari Al-Qur'an. Kalau mimpi-mimpi itu wahyu tapi tidak masuk bagian dari Al-Qur'an. Makanya para ulama itu mendefinisikan Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu turun semuanya melalui malaikat Jibril. Meskipun tidak semua wahyu diturunkan melalui malaikat Jibril. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui itu, kemarin sudah kita bahas pada hadis yang kedua, suara dentingan seperti dentingan lonceng, geberincing yang sangat dahsyat sekali. Yang Rasulullah meskipun pada saat itu musim dingin pun, menurut riwayat Aisyah itu, beliau sampai bercucuran keringatnya karena saking dahsyatnya wahyu itu. Jadi wahyu itu bagi Nabi Muhammad bukan satu hal yang ringan. Wahyu itu satu hal yang sangat berat sekali. Makanya di surat Al-Hasyr yang sering kita dengar dari para imam itu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung-gunung, maka dia akan tertunduk, kemudian hancur lebur karena tidak mampu menanggung beban beratnya Al-Quran itu. Jadi kalau kita ingin meraih itu ya, kekuatan Al-Quran, kita harus sering berinteraksi dengan Al-Quran itu. Jadi bukan hal yang sepele. Dan ini juga membantah tuduhan sebagian orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad itu menciptakan wahyu sendiri. Karena Nabi itu menerima wahyu itu sangat berat sekali. Ya, nanti juga beberapa hadis berikutnya juga menjelaskan tentang itu, bagaimana Rasulullah itu tidak mudah menerima wahyu itu. Khususnya di awal-awal beliau menerima wahyu karena belum terbiasa. Nah, setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram ya. Itu beliau akhirnya pulang dari gua, ketemu dengan istrinya Khadijah. Beliau hatinya bergetar, hatinya merasa takut, merasa khawatir dengan dirinya. Sehingga kemudian Khadijah sebagai seorang istri yang sangat luar biasa, beliau menenangkan suaminya dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan dari percakapan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW itu terungkap betapa adanya kematangan jiwa dan ketinggian akal daripada Khadijah itu. Makanya ketika Rasulullah SAW itu mendatangi istrinya Khadijah dan melaporkan, mengadukan apa yang beliau alami di Gua Hira itu, dan mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Faqalat lahu, maka Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan, sungguh Allah tidak akan pernah menghinakanmu sekalipun wahai Muhammad, wahai suamiku. Mengapa? Innaka latasirur rahim, karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai suamiku, adalah seseorang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Jadi di antara sifat Nabi Muhammad, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, salah satu karakteristik penting beliau adalah beliau seorang yang suka menyambung silaturahim. Silaturahim itu adalah hubungan kekerabatan. Ini yang sering keliru dipahami oleh orang-orang zaman sekarang. Orang berkunjung ke temannya disebut silaturahim. Orang kumpul-kumpul dengan teman kantor disebut silaturahim. Ya, kalau dianggap sebagai bentuk perluasan makna mungkin bisa, tapi pada hakikatnya secara syar'i istilah silaturahim itu adalah khusus sambungan hubungan darah. Jadi kalau kita sering membangun hubungan pertemanan yang baik, sering kumpul-kumpul dengan teman, tapi dengan saudara sendiri kita tidak menyambungnya, maka kita bukan termasuk orang yang penyambung silaturahim. Semua hadis, semua ayat yang menunjuk tentang makna ar-rahim, ya, silaturahim, itu semuanya merujuk kepada hubungan kekerabatan, hubungan darah. Kalau pertemanan itu lain lagi, ukhuwah nanti masalahnya apa?
istilahnya itu ukhuwah. Nggak ada di satupun hadis yang menunjukkan seorang berkunjung ke temannya disebut silaturahim, itu nggak ada. Jadi ini harus kita pahami agar kita tidak salah menempatkannya. Jadi mengunjungi teman, berkumpul dengan kolega di kantor, itu ya bagus, baik. Karena memang kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada kolega-kolega dimanapun kita berada. Waswahibi bil jambi itu, atau waswahibi bil jambi, waswahi apa? Istri kita, keluarga kita, tetangga. Betul, kita ada perintah untuk juga menyambung hubungan yang baik, tetapi itu bukan masuk dalam silaturahim yang dimaksud sesuai syariat. Aslinya begitu. Ini. Kemudian wa tahmilul kallah, dan engkau wahai Nabi adalah orang yang biasa menanggung beban, orang yang punya beban. Jadi ini juga salah satu sifat utama Nabi Muhammad SAW, itu suka menanggung beban orang lain. Ini kehebatannya Rasulullah SAW. Wa taksibul ma'duma, dan engkau adalah orang yang memberi ketika tidak ada orang lain yang memberi kepada orang itu. Jadi memberi di saat tidak ada orang yang memberi kepada orang yang diberi, itu sesuatu yang juga istimewa. Meskipun ada yang memaknai wa taksibul ma'duma, itu artinya adalah Rasulullah itu seorang yang memiliki kemampuan berdagang yang sangat canggih, sehingga beliau mampu menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dan di zaman itu orang-orang Quraisy itu mereka membanggakan diri dengan perdagangannya. Orang kalau mampu berdagang dengan baik, mampu menghasilkan keuntungan yang banyak, itu sebuah keistimewaan dan kehormatan tersendiri. Makanya kalau kita baca syarah-syarah hadis itu, makna wa taksibul ma'duma, selain diartikan Rasulullah itu orang yang tadi membantu atau memberikan kepada orang yang tidak ada orang lain yang memberinya kepada orang itu artinya adalah orang yang mampu menghasilkan keuntungan yang besar dari perdagangannya. Ini. Wa taqrid dhaifa, dan engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu, baik dalam hal menyiapkan makanannya atau menyiapkan penginapannya. Jadi Rasulullah ini termasuk orang yang dikenal orang yang sangat menghormati tamunya. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau adalah orang yang menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Ini. Jadi Khadijah radhiyallahu anha itu beliau sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri dari baginda Nabi Muhammad SAW, itu memerankan peran yang sangat penting sekali dalam kehidupan risalah beliau. Di saat-saat awal-awal beliau menerima wahyu, di saat-saat beliau khawatir dengan dirinya karena wahyu baru pertama turun kepada beliau, itu Khadijah mampu memerankan sebagai istri yang luar biasa, menenangkannya, memberikan semangat, mensupport, menumbuhkan kepercayaan diri Rasulullah SAW. Nah, itu istri yang istimewa begitu. Kalau istri kita gimana, Pak? Ya? Apa? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak jauh beda lah ya dengan Khadijah ini ya. Beda-beda tipis ya. Ini mudah-mudahan, amin. Ya kalau kita mau punya istri seperti Khadijah, ya kita sebisa mungkin berupaya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta aratta an takuna zaujatuka mithla Khadijah, fakun anta mithla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu pingin istrimu seperti Khadijah, ya berusahalah kamu agar kamu seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Fantalaqat bihi Khadijah tuh, ya. Kemudian setelah itu, ya, kemarin sudah kita bacakan sekilas, Khadijah membawa Nabi Muhammad ke seseorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Mendatangi seorang tokoh yang bernama Waraqah bin Naufal, yang dia itu adalah ibnu ammi Khadijah, anak pamannya Khadijah. Artinya apa? Sepupunya Khadijah. Dan Waraqah bin Naufal ini merupakan seseorang yang beragama Nasrani, pengikutnya syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi beliau termasuk orang yang masih murni, imannya
sesuai syariat Nabi Isa alaihissalam. Makanya beliau tidak beliau yang beliau miliki itu Injilnya adalah Injil yang memang masih asli. Wa kana yaktubul kitaba al-Ibraniyah, dan beliau adalah seseorang yang menuliskan kitab Injil itu dengan bahasa Ibrani. Jadi beliau orang Arab, orang Quraisy, tapi mampu juga menuliskan Injil itu dalam bahasa Ibrani. Fa yaktubu minal Injili bil Ibraniyati. Di sini disebutkan mengapa beliau tidak disebutkan tidak termasuk orang yang menghafal Injil misalnya. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidaklah Allah menjadikannya kemudahan bagi pemeluknya untuk menghafalkannya. Jadi menghafal kitab suci itu menjadi salah satu keistimewaan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran itu Allah jadikan mudah dihafal oleh orang, beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Makanya di sini Waraqah bin Naufal itu disebutkan dalam riwayat ini dia mampu menuliskan Injil itu dengan bahasa Ibrani, bukan menghafalnya. Karena memang menghafal kitab suci itu bukan satu hal yang mudah. Mungkin sekarang pun kita nggak yakin ada orang yang mampu menghafal kitab Injil harfan biharfin, huruf demi hurufnya. Itu saya yakin nggak ada. Karena memang Allah tidak menjadikannya mudah, beda dengan Al-Quran. Orang yang nggak ngerti bahasa Arab pun itu bisa menghafalnya. Itu memang salah satu keistimewaan yang Allah jadikan terhadap kitab suci Al-Quran ini. Nah kemudian dan saat itu Waraqah bin Naufal disifati di sini wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Waraqah bin Naufal itu sudah menjadi orang yang cukup sepuh, syaikhan kabiran, orang yang sudah sangat tua sekali. Qad amiya, bahkan matanya sudah buta. Faqalat lahu Khadijah, maka kemudian Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, "Yabna ammi isma' min ibni akhika," wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang terjadi dengan anak saudaramu. Faqala lahu Waraqah, maka kemudian Waraqah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, "Yabna akhi, madza tara?" Apa yang kamu temui? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu alami? Wahai Muhammad, wahai anak pamanku. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang terjadi mengenai datangnya malaikat Jibril pada malam itu di Gua Hira, yang dipeluknya Rasulullah selama 3 kali, yang sudah kita jelaskan makna pelukan itu apa. Kemudian mengatakan Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad 3 kali juga. Kemudian setelah diceritakan itu, apa yang Waraqah katakan kepada Nabi Muhammad? Hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa. Orang yang mendatangimu itu wahai Muhammad itu adalah an-namus. Namus itu maksudnya Jibril. Dialah malaikat Jibril alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah turunkan utus untuk mendatangi Nabi Musa, menyampaikan wahyu Allah kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, ya laitani fiha jaza'an. Duh, seandainya aku masih dalam keadaan muda. Kata jaza' itu aslinya maknanya adalah kambing yang masih muda. Tapi di sini digunakan untuk mengatakan seandainya Waraqah itu mengatakan seandainya aku mendapati persoalan ini aku masih muda. Maka Waraqah mengatakan laitani fiha jaza'an. Laitani aku nuhayyan id yukhrijuka qaumuka. Seandainya aku masih muda, seandainya aku masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu wahai Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benar Rasulullah SAW mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Jadi Rasulullah ketika mendengar dari Waraqah bahwasanya kaumnya akan mengusirnya, akan mengeluarkan dari Mekah, itu Rasulullah kaget. Apa iya kaumku akan mengusirku? Karena apa? Karena pengalaman Rasulullah SAW, beliau itu dihormati di kaumnya. Beliau tadi orangnya jujur, digelari dengan Al-Amin, dikenal orang yang sangat baik, sangat menyambung tali silaturahim, sangat menghargai tamu, menghormati tamu, sangat membantu pada orang yang kesusahan. Apa iya kaumku akan mengeluarkanku dari Mekah?
Ini Rasulullah tidak habis pikir dengan apa yang diucapkan oleh Waraqah. Maka kemudian Waraqah menjawab, "Na'am." Ya. Betul wahai Muhammad. Ya. Itulah yang terjadi selama ini. Setiap orang yang mendapatkan wahyu dari Allah pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Meskipun aslinya dia orang yang baik. Jadi ini untuk menggambarkan betapa perjuangan Rasulullah sangat berat sekali ya. Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidaklah ada seorang laki-laki yang datang dengan apa yang kamu datang dengannya, maksudnya dengan wahyu Allah itu, illa udiya, kecuali dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Dan seandainya aku mendapati diriku saat kaummu memusuhimu, saat kaummu nanti mengusirmu, ansurka nasran mu'azzara, aku akan membantumu, aku akan menjadi penolongmu yang kuat untuk membantumu. Jadi Waraqah bin Naufal karena beliau masih termasuk orang yang murni akidahnya, itu mengerti betul bahwasanya yang terjadi kepada Rasulullah itu yang telah pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan tahu akibatnya. Seorang nabi yang dapat wahyu ya pasti akan dimusuhi. Bukan sebuah persoalan mudah menjadi nabi itu. Dan beliau mengatakan kalau nanti aku mendapati diriku masih hidup, ya, aku akan menolongmu, menjadi penolongmu yang kuat wahai Muhammad. Tapi tsumma lam yanshab waraqatu an tuwfiya. Kemudian ya singkat cerita, tidak lama kemudian setelah Khadijah lapor bersama Nabi Muhammad ke Waraqah, ternyata kemudian Waraqah meninggal dunia. Tsumma wa fataral wahyu, dan setelah itu wahyu berhenti beberapa saat. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW setelah mendapat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu setelah Nabi kaget, ya, mengalami satu rasa khawatir yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Dan kemudian Khadijah membawanya ke Waraqah dan mendapatkan kabar seperti itu. Wa fatarul wahyu. Kemudian wahyu mengalami fatrah, mengalami masa di mana tidak turun kepada Rasulullah SAW. Ada di antara para ulama yang menyebutkan berapa lama fatrah wahyu itu, berapa lama wahyu tak turun setelah wahyu yang pertama. Ada yang menyebutkan sekitar 2,5 tahun. Ada yang menyebutkan beberapa hari. Tujuannya apa wahyu itu? Ada fatrah, ada masa tenggangnya. Adalah untuk memberikan kesiapan hati secara lebih kuat kepada Nabi Muhammad SAW setelah wahyu yang pertama. Itu ya. Ini hadis yang ketiga ya, dari hadis-hadis dari kitab Sahih Bukhari. Nah, dari hadis yang ini, yang ketiga ini ada sejumlah faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah mengenai keimanan Waraqah bin Naufal. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Waraqah bin Naufal adalah orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada sebagian ulama yang menggolongkan bahwasanya Waraqah itu adalah laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah. Jadi kalau selama ini kan kita mengetahui kalau orang yang beriman kepada Rasul pertama kali adalah kalau dari kalangan dewasa itu Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan, yaitu Al-Bulqini ya, dalam satu riwayat dari beliau itu cenderung mengatakan bahwasanya Waraqah bin Naufal adalah laki-laki pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dan beliau sebagian ulama menggolongkannya termasuk sebagai seorang sahabat, sebagai seorang sahabi. Tapi para ulama lain yang menolak. Mengapa? Karena saat Nabi menerima wahyu yang pertama, itu beliau diangkat menjadi Nabi, tapi beliau belum diangkat menjadi seorang Rasul. Karena beliau belum diperintahkan untuk menyebarkan atau menyampaikan risalahnya. Yang itu nanti dimulai setelah turunnya ayat di surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Nah itu baru Nabi diangkat sebagai seorang Rasul. Bedanya Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tidak semua Nabi itu Rasul, karena dia tidak diperintah untuk menyampaikan risalahnya. Tapi kalau Rasul itu pasti Nabi, karena dia adalah seorang yang mendapatkan wahyu dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya itu kepada umatnya atau kepada masyarakatnya. Ini
tentang Waraqah bin Naufal. Dan ada juga ya satu riwayat dari Al-Bazzar bahwa Nabi itu pernah bermimpi bahwasanya beliau itu melihat seorang pendeta. Pendeta maksudnya seorang alim dari kalangan Nasrani, yaitu maksudnya Waraqah bin Naufal ya. Wa alaihi thiyabul harir. Dan orang ini, itu Waraqah bin Naufal ini yang disebut sebagai Al-Qis ya. Pendeta, seseorang yang alim ya, dalam syariat agama Nasrani itu, wa alaihi thiyabul harir, memakai pakaian dari sutra ya. Li'annahu amana bi wa saddaqani, karena dia itu sebelumnya telah beriman kepadaku dan membenarkan risalahku, itu kenabianku. Itu ada dalam satu riwayat. Ini. Yang kedua, hadis yang ketiga dari Sahih Bukhari ini ya, itu memiliki faedah bahwasanya mimpinya Nabi dan para Nabi itu adalah bagian dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya ayat yang pertama turun kepada Rasulullah itu adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat dari hadis ini, annal khaifa la yanbaghi an yus'ala hatta yahda. Bahwa orang yang lagi dalam keadaan takut, orang dari dalam keadaan tidak mengalami stabilitas dalam jiwanya, itu jangan segera ditanya sebelum dia tenang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad. Begitu datang dalam keadaan takut, tidak serta-merta ditanya-tanya dulu, tapi ditenangkan dulu. Makanya kita kalau ada orang kecelakaan naik motor ya, begitu jatuh, kita datangi, jangan ditanya-tanya dulu, oh gimana tadi? Padahal dia masih dalam keadaan shock dengan apa yang dia terjadi. Kasih air dulu, dipinggirkan dulu, baru ditanya. Itu contoh yang diajarkan Khadijah ketika menghadapi Nabi Muhammad SAW dalam kegalauan, kecemasan dan ketakutan beliau mendapat wahyu yang pertama. Kemudian yang kelima, hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya anna makarimal akhlaqi sababun lissalamati minal makarih. Bahwa akhlak yang baik itu bisa menjadi penolak bala. Jadi sifat-sifat Nabi tadi yang disebutkan Khadijah, suka memberi, suka membantu, meringankan beban orang, itu menjadi dasar beliau mengatakan innallaha la yukhzika abada. Bahwa Allah tidak akan mencelakakanmu, tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Ini menjadi dalil bahwasanya akhlak yang mulia, kebaikan yang kita tanam itu bisa menjadi penghalang datangnya satu hal yang tidak kita sukai. Makanya salah satu cara kita menolak bala itu dengan sedekah misalnya, atau menyembuhkan penyakit. Orang ada yang berikhtiar agar penyakitnya sembuh dengan bersedekah, itu bisa masuk dalam bab ini. Karena memang anna makarimal akhlaqi sababun lissalamati minal makarih. Sifat-sifat yang mulia, akhlak yang baik itu menjadi sebab kita selamat dari hal-hal yang kita tidak sukai. Kemudian yang keenam ya, hadis ini juga menjadi dalil jawazu madhil insani fi wajhihi bisidqin idza lam yukhsha alaihi al-ghurur wal ijabu bi nafsihi. Hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya kita memuji seseorang. Jadi memuji seorang itu aslinya tidak disukai di hadapan orang itu. Mengapa? Karena dia berpotensi membuat orang yang dipuji itu besar kepala. Dia mengalami hurur, tertipu oleh dirinya sendiri. Jadi kita kalau memuji orang itu harus lihat-lihat dulu. Jangan keterlaluan, jangan terlalu banyak memuji. Karena dikhawatirkan orang yang memuji itu bisa membuat pujiannya itu menjadi, kan orang yang dipuji merasa besar kepalanya. Dia tertipu dengan dirinya sendiri. Makanya Nabi itu pernah bersabda ya, menganjurkan kalau ada orang memuji di hadapanmu, maka taburkanlah debu ke mukanya. Itu maksudnya adalah apa? Ya bukan artinya secara literal begitu. Artinya adalah tidak disukai memuji di depan seseorang ya, secara berlebih-lebihan. Tapi di sini ya, ketika Khadijah memuji Nabi Muhammad dengan sifat-sifat mulia tadi, itu di sini menjadi dalil bolehnya memuji seseorang di hadapannya langsung dengan jujur. Artinya yang dipujikan itu bukan sifat-sifat yang dikarang-karang.
Bukan hanya basa-basi, tapi memang sifat-sifat yang memang nyata adanya. Itu boleh selama ya bisidkin ya, tadi dengan jujur. Idza lam yukhsha alaihil ghururu wal i'jabu bi nafsihi. Jika tidak dikhawatirkan orang yang dipuji itu terjatuh kepada hurur, tertipu terhadap dirinya sendiri dan menjadi orang yang takjub dengan dirinya sendiri, orang yang ujub, orang yang orang yang merasa sombong ya, atau terbombong atau merasa kagum dengan dirinya sendiri. Itu boleh. Jadi ada batasannya. Maksudnya adalah jadi memuji seorang itu jangan berlebih-lebihan. Itu. Kemudian yang ketujuh ya, muhawalatu takhfifi amman asabahul faza'u. Hadis ini juga menjadi dasar dianjurkannya seseorang itu kalau mendapati ada orang yang dalam keadaan takut, dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang situasi jiwanya tidak normal, itu ditenangkan dulu, ya, diberikan ketenangan, ya, dan dihibur, ya, agar segera lepas dari kegalauannya itu. Ini. Wa fil hadithi dalalatun yang ke-8 ala fadli sayyidati Khadijati wa rajahati aqliha. Hadis ini juga menjadi dalil kematangan jiwa Khadijah, jadi keutamaan Khadijah dan kematangan akalnya. Wa husni tasarrufiha fil mawaqifis sa'bati, dan baiknya menempatkan diri seorang Khadijah dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Jadi ketika situasi sulit tadi, suaminya menghadapi satu kenyataan yang luar biasa menakutkan, mengkhawatirkan, tapi Khadijah itu bisa memposisikan dirinya pada posisi yang tepat. Itu seorang istri yang menghibur, seorang istri yang menenangkan suaminya, seorang istri yang mensupport penuh suaminya. Ini menunjukkan fadilah atau keutamaan seorang Khadijah radhiyallahu anha. Ini. Hadis ini juga menjadi dalil adanya mimpi-mimpi yang dibenarkan atau mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shadiqah. Yang itu bisa menjadi penanda sesuatu yang ada di alam nyata. Jadi mimpinya Nabi yang disebutkan dalam awal hadis ini ya, yang disebutkan itu misla falaqis subhi, yang Nabi itu melihatnya secara terang benderang, secara jelas itu sebagai permulaan wahyu. Artinya apa? Artinya mimpi itu meskipun dialami di alam tidur, dia menunjukkan sesuatu yang nyata adanya, yaitu akan datangnya wahyu yang berikutnya datang di alam nyata. Ini yang disebut dengan ar-ru'ya as-shadiqah. Nah, dijelaskan di sini bahwa mimpi itu ada beberapa macam. Selain ar-ru'ya as-shadiqah tadi, mimpi yang benar, dan mimpi yang benar ini tidak hanya dialami oleh Nabi saja. Kita pun ya, itu bisa juga mengalami mimpi yang nyata. Termasuk mimpinya Raja Mesir yang kemudian ditakwil oleh Yusuf, itu mimpi ru'ya shadiqah. Yang dia mimpi melihat sapi kurus 7 memakan sapi yang gemuk 7 dan seterusnya itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ditakwil oleh Nabi Yusuf. Itu termasuk dalam bab ar-ru'ya as-shadiqah, artinya mimpi yang menjadi wasilah cara Allah memberitahu kepada hambanya terhadap sesuatu hal yang itu benar adanya. Tetapi takwil mimpi itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak punya ilmunya. Itu. Nah, ar-ru'ya anwa'un mukhtalifah, dan mimpi itu ada beberapa macam. Minha al-ahlamu asy-syaithaniyatu. Ada mimpi-mimpi yang datangnya dari setan. Mimpi dari setan ini itu biasanya ya, datang dalam bentuk sesuatu yang menakutkan. Kita mimpi dikejar hantu. Mimpi tiba-tiba ada orang mau membunuh kita. Mimpi anak kita kecelakaan tiba-tiba gitu ya. Itu biasanya datang dari setan. Meskipun tidak semua yang jelek itu datangnya dari setan, tapi kebanyakan itu adalah mimpi dari setan. Itu allati tu'dhi an-naima, yang membuat orang yang tidur itu menjadi tersakiti atau merasa tidak tenang dengan mimpinya itu. Wa tuthiru fi nafsihi al-alama wal makhawifa, yang menghadirkan rasa sakit dan juga rasa takut. Wa tusabbibu lahu al-qalaqan nafsiyah, dan juga menyebabkan kecemasan dalam diri orang yang bermimpi itu.
Nah, kalau kita bermimpi seperti ini, itu Rasulullah punya resep. Beliau mengatakan al-hulmu minasyaitoni. Mimpi itu sebagian dari setan. Fa idza ra'a ahadukum asy-syai'a yakrahuhu. Kalau salah seorang di antara kalian yang bermimpi, yang mimpinya itu dia tidak sukai, mimpi yang menyakitkan, mimpi yang menakutkan, mimpi anaknya kecelakaan, mimpi ada orang membunuh dia, mimpi ada penjahat mengejar-ngejar dia, mimpi ada binatang buas mau menerkam dia. Itu begitu dia bangun, ya, falyanfus an yasarihi salatan. Hendaklah dia, kata nafas yanfusu itu artinya bisa meludah, bisa menyembur. Ya, kalau di rumah kita itu masih pakai tanah, ya kita meludah ya 3 kali ya, ke kiri. Atau kalau rumah kita itu rumah yang sudah tegel, kalau berludah itu membuat kotor misalnya, bisa dengan ini aja, dengan misalnya gitu ya. Itu termasuk dalam bab yanfus. Fayanfutu an yasarihi salatan. Hendaklah dia meludah atau menyembur ke arah kiri 3 kali. Wal yata'awwadz min syarriha, dan kemudian minta perlindungan Allah dari keburukan setan itu. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Fa innaha la tadurruhu. Maka kalau sudah demikian, mimpi itu tidak akan mencelakakan dia. Al-haditsu muttafaqun alaih, hadis itu muttafaqun alaih. Jadi kalau kita mimpi buruk, mimpi yang tidak mengenakan, kita begitu terbangun, kita menyembur ke sebelah kiri kita 3 kali. Kemudian kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Itu ya. Dan itu menjadi sarana kita untuk tidak terbayang-bayang atau tidak tersakiti, tidak dibuat takut dengan mimpi yang buruk itu. Ini ya. Karena memang ada riwayat juga, ada sebagian sahabat itu, ada riwayat dari Abu Salamah misalnya. Beliau itu mengatakan laqad kuntu ara ru'ya fatumriyuni. Suatu ketika aku itu mengalami satu mimpi, yang mimpi itu membuat aku sakit. Jadi mimpi buruk itu bisa membuat orang terbayang-bayang, membuat orang dihantui oleh ketakutan. Dia mimpi anaknya kecelakaan, terpikir terus, jangan-jangan benar, jangan-jangan ini kejadian betul. Dihantui rasa takut itu karena mimpi yang buruk. Nah karena itu, ya, ini Abu Qatadah menceritakan bahwa dia juga pernah mengalami mimpi yang membuat dia sakit karena mimpi yang buruk itu. Ya, hatta sami'tu sampai aku, jadi Abu Salamah ini, maaf ya, Abu Salamah itu bercerita, dia pernah bermimpi hingga membuat dirinya sakit. Kemudian dia mengatakan sampai aku kemudian mendengar bahwasanya Abu Qatadah itu berkata bahwa dia juga mengalami hal yang sama. Pernah mimpi-mimpi yang buruk, kemudian sampai dia sakit. Hatta sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sampai akhirnya aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-hulumu minasyaiton, sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan tadi. Jadi mimpi buruk itu bisa membuat seseorang itu terganggu jiwanya, bisa tersakiti, bisa terganggu, yang karena itulah cara menghadapinya menurut pesan Rasulullah, begitu terbangun kita meludah atau menjemburkan ya, nafas kita 3 kali ke samping kiri kita. Dalam riwayat lain juga kita disarankan untuk mengubah posisi tidur kita. Kemudian kita juga membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Dan setelah itu, ya, kalau menurut Rasulullah fa innaha la tadurru. Maka kalau itu dilaksanakan, mimpi itu tidak akan membahayakannya. Itu salah satu bentuk mimpi di antara mimpi-mimpi yang ada. Ada ar-ru'ya shadiqah, ada ar-ru'ya atau al-ahlam asyaitoniyah, mimpi yang datang dari setan. Namun ada juga jenis mimpi, yaitu al-ahlam an-nafsiyah, mimpi yang banyak dipengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Orang misalnya kalau dia itu lagi banyak berpikir tentang masalah yang dia hadapi, itu kadang-kadang masuk dalam mimpi dia. Misalnya dia lagi berpikir tentang ujian masuk satu pekerjaan, itu mungkin di mimpinya satu ketika dia muncul mimpi lagi sedang dalam proses seleksi pekerjaan di tempat itu. Itu namanya al-ahlam an-nafsiyah, yaitu mimpi yang muncul karena pengaruh-pengaruh
yang dihadapi oleh seseorang pada alam nyata dia. Ini, atau ada orang yang merasa dirinya terkena panas api, padahal maksudnya dia ketika tidur itu tiba-tiba cahaya matahari siang hari mengenai dia merasa itu tertimpa oleh api yang panas misalnya. Nah, itu adalah masuk dalam bab al-ahlam an-nafsiyah. Atau misalnya dia mendengar detakan jam, ya, jam itu kadang berbunyi tak tak tak. Ya. Di mimpinya dia mendengar kayak detakan jalannya penjahat yang mau mendatangi rumahnya misalnya. Itu mungkin terjadi. Itu termasuk bab adalah bab al-ahlam an-nafsiyah atau mimpi yang datang dari kondisi jiwa seseorang yang dihadapi di alam nyatanya. Ini. Isya ya. Ya. Iya, silakan. Ya, karena Khadijah itu wafat sebelum Nabi hijrah. Jadi Khadijah itu hidup hingga tahun ke-6 atau ke-7 setelah kenabian kalau nggak salah ya, sebelum Nabi Isra dan Mi'raj. Sementara hadis-hadis itu kebanyakan terjadi di Madinah. Mengapa? Karena zaman Mekah itu dakwah Nabi masih diam-diam. Ya. Kemudian memang Nabi mendapat perintah untuk berdakwah secara jahar, secara terang-terangan, tapi Nabi kemudian mendapatkan permusuhan yang nyata dari kaumnya, sehingga tidak banyak cerita hadis ya mengenai anjuran Nabi, mengenai arahan, mengenai pedoman yang Nabi ajarkan di Mekah. Karena itulah mengapa tidak banyak ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Khadijah radhiyallahu anha. Sementara Aisyah itu adalah istri Nabi yang memang Nabi nikahi saat dia masih belia, masih usia sangat muda sekali, yang akalnya itu masih sangat kuat dan kemampuan hafalannya juga sangat hebat. Jadi Aisyah itu seorang yang sangat cerdas sekali. Dan itu kelebihannya. Jadi Nabi itu ya Allah perintahkan beristri lebih dari 4 sebagaimana umatnya itu ya salah satu hikmahnya itu. Banyak masa-masa, banyak kejadian-kejadian, banyak kasus-kasus yang memang tidak bisa dilihat kecuali oleh para istrinya. Bagaimana Nabi mandi bareng bersama Aisyah. Dari situ muncul hukum bolehnya seseorang mandi bersama orang lain dalam satu wadah, mengambil dari ciduk yang sama, dari bejana yang sama. Kemudian banyak sekali cerita-cerita dari Rasulullah yang hanya dihabarkan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha. Jelas ya? Ada yang lain? Gak ada ya? Kalau gak ada kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.